Halo semuanya, jumpa lagi bersama saya Diana Yogi dan ya, saya hadir di sini tentunya saya akan membahas satu topik yang sangat menarik dan topik ini tidak terlepas dari kehidupan kita sehari-hari. Namun sebelum saya masuk pada topiknya, apa kabar nih untuk kalian semuanya? Saya berharap semuanya diberikan kesehatan dan juga diberkati selalu. Amin. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita masuk pada topiknya. Check it out. Masa lalu bukan masa depan Anda. Jadi setiap manusia itu mempunyai masa lalu. Entah itu masa lalu yang baik ataupun masa lalu yang buruk. Yang namanya masa lalu itu pasti akan selalu menempel dan membekas dalam ingatan kita. Yang namanya manusia akan hidup dalam 3 zaman, yaitu masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Ya, memang masa lalu bukan masa depan kita. Tetapi berapa banyak dari kita sih yang membawa cerita masa lalu kita ke masa yang sekarang. Makanya tidak heran kalau begitu banyak orang di luar sana yang kesehatan mentalnya itu terganggu. Hanya gara-gara mereka itu tidak bisa melupakan cerita lalu atau masa lalunya mereka. Dan mereka tidak ingin untuk move on. Nah, jadi yang namanya masa lalu yang buruk itu akan meninggalkan yang namanya rasa takut, rasa tidak percaya diri, rasa trauma, dan rasa ragu dalam menatap masa depan kita. Nah, untuk melupakan dan move on dari masa lalu yang buruk itu memang tidaklah sangat mudah. Kita membutuhkan waktu yang panjang dan usaha yang keras, serta kesabaran untuk kita bisa melakukan itu. Masa lalu yang buruk terhadap seseorang itu bisa menghasilkan yang namanya rasa takut, rasa trauma, rasa tidak percaya diri, dan rasa ragu dalam menatap masa depannya. Makanya jalan satu-satunya adalah kita memang harus move on. Atau kita harus bergerak maju dan meninggalkan masa lalu kita yang buruk. Jika tidak benar-benar melupakan masa lalu, Anda tidak akan pernah benar-benar move on. Ya, saya tahu dan saya mengerti sekali kebanyakan dari kita itu sering dan selalu disakiti oleh orang-orang terdekat kita. Entah itu keluarga kita, kerabat kita, teman-teman kita, atau bahkan orang-orang yang kita tidak kenal sekalipun mereka hadir dalam kehidupan kita hanya membawa luka yang dalam. Jadi untuk contoh kasusnya saya akan memberikan soal percintaan. Untuk kebanyakan kasus yang terjadi itu banyak sekali perempuan yang menjadi korban percintaan. Jadi banyak laki-laki yang datang dalam kehidupan mereka, terus memberikan harapan palsu, sudah membuat para perempuan ini jatuh cinta kepada mereka. Kemudian mereka pergi meninggalkan si perempuan ini. Atau ada beberapa kasus juga yang nanti laki-laki ini meminta putus ke pacarnya, kemudian jalan selingkuh dengan perempuan lain. Nah, kasus seperti begini tuh bukan hanya terjadi di dalam pacaran ya, tetapi dalam keluarga juga seperti begitu. Nanti ketika misalnya si suaminya ini ketika melihat istrinya, wah ini sudah bosan ini tinggal dengan orang yang sama, dengan bentuk yang sama, saya ingin cari bentuk yang baru, atau mungkin perempuan yang baru, mungkin dia mau rasakan sesuatu yang berbeda. Nah, begitu juga banyak yang terjadi. Walaupun ada beberapa perempuan juga yang selingkuh, meninggalkan si cowoknya hanya gara-gara mungkin melihat laki-laki yang lebih tampan, atau melihat laki-laki yang lebih kaya, mempunyai posisi yang bagus, jabatan yang bagus. Nah, itu juga ada. Nah, kemudian ada laki-laki juga yang melihat, wah istrinya ini sudah tidak semenarik dulu, atau mungkin pasangannya ini tidak secantik dulu. Nah, kemudian mereka mencari perempuan yang mempunyai postur tubuh yang bagus, atau memiliki paras yang bagus, istilahnya cantik, atau mempunyai sesuatu yang tidak dimiliki oleh istrinya. Ketika secara tidak langsung kita membawa masa lalu kita yang buruk ke masa yang sekarang, otomatis diri kita tuh akan dilahap habis oleh memori-memori masa lalu kita yang buruk. Jadi kita nih seperti mayat hidup, kita mau ke kiri tidak bisa, kita mau ke kanan tidak bisa, kita mau makan juga tidak bisa, kita mau tidur juga tidak bisa, kita mau belajar juga tidak bisa. Bahkan kita mau melakukan aktivitas kita sehari-hari juga tidak bisa. Karena tadi itu, karena kita selalu
menomorsatukan masa lalu kita yang buruk itu di urutan pertama. Kita selalu menghidupi masa lalu kita yang buruk itu. Nah, jadi salah satu cara agar kita bisa keluar dari masa lalu yang buruk adalah kita harus berusaha untuk mengekspresikan perasaan kita. Nah, cara mengekspresikan perasaan itu seperti apa? Nah, contoh kecil, kita harus mencari teman-teman atau orang terdekat kita yang kita bisa percaya nih untuk kita bisa cerita apa yang kita rasakan selama ini, atau mungkin sehari-hari lah istilahnya. Nah, kemudian cara yang kedua adalah kita bisa mencurahkan perasaan apa yang kita rasakan itu lewat tulisan dan gambar. Nah, tulisan dalam artian kita bisa buat puisi, bisa buat blog, bisa buat jurnal, dan kita bisa buat buku juga. Nah, jadi intinya ketika misalnya kalian lagi menghadapi masalah yang berat saat ini, atau mungkin ada beberapa masalah-masalah yang terjadi di masa lalu dan kalian belum bisa untuk melupakan, ya kalian jangan memendam sendiri. Usahakan untuk mencari orang-orang terdekat untuk kalian bisa mencurahkan itu semua. Atau seperti tadi itu, kalian bisa mencurahkan lewat tulisan dan juga lewat gambar. Jadi ada seorang dokter terkenal yang bernama Dr. Edmund Bourney itu pernah memperingatkan bahwa memendam perasaan negatif itu dapat menyebabkan namanya kegelisahan, depresi, tekanan darah tinggi, dan juga sakit kepala. Jadi untuk siapapun kalian yang mungkin saat ini belum berani untuk membicarakan masalah kalian kepada orang lain, kalian harus berusaha untuk bisa mempercayai orang-orang terdekat kalian. Anda tidak dapat mengubah masa lalu, tetapi Anda dapat mengubah cara pandang. Kata orang, penyesalan selalu datang dari belakang. Mengapa demikian? Karena manusia tidak dapat mengubah apa yang terjadi. Nah, itu bisa dijadikan sebagai bahan pembelajaran ke depannya. Jadi apapun masa lalu kita, entah itu baik ataupun entah itu buruk, kita bisa jadikan itu sebagai bahan pembelajaran ke depannya. Tak ada perbaikan tanpa kesalahan. Nah, contohnya kita bisa lihat seperti Thomas Alva Edison, di mana dia berusaha dari setiap kesalahan-kesalahan yang dia buat pada saat menciptakan balon lampu, tetapi nanti pada ujungnya yang ke-1000 kali itu dia berhasil untuk menciptakan sebuah balon lampu. Sehingga kita bisa lihat yang ada ini. Kita bisa tinggal di rumah yang terang, dan kita bisa pergi kemana-mana dengan suasana yang terang. Di mana-mana sudah ada lampu lah istilahnya. Kalian boleh-boleh saja mengingat semua kenangan di masa lalunya kalian, entah itu kenangan yang baik atau kenangan yang buruk. Tetapi yang pasti adalah kalian jangan lupa untuk menciptakan kenangan-kenangan yang baru di masa yang sekarang atau di masa yang nanti akan datang. Ilustrasinya adalah ketika kalian diberikan jeruk asam oleh seseorang, jeruknya itu kalian jangan langsung buang, tetapi kalian bisa membuatnya menjadi es jeruk. Jadi nanti kalian tambahkan gula atau apapun yang kalian mau. Sehingga sesuatu yang tadi asam itu bisa berubah menjadi sesuatu yang bermanfaat. Begitupun juga dengan cerita masa lalu kita. Jadi ketika kita memiliki masa lalu kita yang buruk, dengan cerita yang buruk atau dengan pengalaman yang buruk, nah itu kita bisa merubahnya menjadi sesuatu yang baru. Nah, jadi sebelum saya menutup konten pada kesempatan hari ini, saya akan membacakan dulu kata motivasi yang ditulis oleh seorang sinematografi dari Hong Kong yang bernama Andre Lau. Nah, jadi beliau menulis seperti begini. Kita harus menatap masa depan. Anda tidak akan bisa menemukan hal-hal baru kecuali Anda berhasil melupakan masa lalu. Tidak ada alasan untuk tetap memakai celana yang sama. Nah, jadi beliau menulisnya seperti begitu. Ya, itu semua kembali kepada kalian semua yang menonton channel saya pada kesempatan hari ini. Semoga ini bisa menjadi pelajaran untuk kita bersama untuk saat ini dan untuk kedepannya. Tidak ada yang tidak mungkin, semua tergantung dari pilihan kita. Apakah kita mau berubah atau masih mau tinggal di cara hidup yang sama, atau mungkin masih hidup di masa yang lampau atau masa lalu. Nah, itu semua tergantung dari pilihan kita. Tetapi yang pasti saya percaya bahwa para penonton setia Diana Yogi Channel, saya percaya bahwa semuanya orang-orang yang kuat dan bisa melalui
masa lalunya masing-masing. Oke, baik, mungkin konten saya sampai di sini dan kita akan bertemu di konten-konten yang selanjutnya. Bye bye, koyo.